Respirasi dari Bu Catur. Pernafasan secara harfiah berarti menghirup oksigen atau O2 dari atmosfer menuju ke sel dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida dari sel ke udara bebas. Pemakaian O2 dan mengeluarkan CO2 diperlukan untuk menjalankan fungsi secara normal sel dalam tubuh. Tetapi setiap bagian sel-sel tubuh kita tidak dapat melakukan pertukaran gas-gas langsung dengan udara karena sel-sel tersebut memerlukan struktur tertentu untuk menukar maupun mengangkut gas-gas tersebut. Saluran pernafasan bagian atas. Yang pertama ada hidung, terdiri dari hidung eksterna dan interna atau rongga hidung. Kedua rongga hidung dipisahkan oleh septum. Di dalam hidung terdapat konka superior, inferior, dan media. Selain konka, terdapat sinus paranasal, yaitu sphenoid, ethmoid, frontalis, dan maxillaris. Faring atau tenggorokan adalah struktur seperti tuba yang menghubungkan hidung dan rongga mulut ke laring. Faring dibagi menjadi 3 region, yaitu nasal, oral, dan laring. Trakea merupakan tuba yang lentur atau fleksibel dengan panjang sekitar 10 cm dan lebar 2,5 cm. Trakea menjalar dari kartilago krikoid ke bawah depan leher dan ke belakang manubrium sternum untuk berakhir pada sudut dekat sternum. Ini ada gambarnya konka, rongga hidung, rongga mulut, tonsil, laring, trakea, esofagus, epiglotis, faring, frontal sinus, sphenoid sinus, ethmoid air cells, chalice. Ethmoid air cells, maxillary sinus. Saluran pernafasan bagian bawah. Ada bronkus, terdiri dari bronkus lobaris, 3 pada paru kanan dan 2 pada paru kiri, dan bronkus segmentalis yang dibagi menjadi 3 bronkus subsegmental. Bronchiolus, paru terbentuk oleh sekitar 300 juta alveoli yang tersusun dalam klaster antara 15-20 alveoli. Begitu banyaknya alveoli ini sehingga jika mereka bersatu untuk membentuk satu lembar, akan menutupi area 70 meter persegi. Ini ada gambar bronchiolus, paru-paru kanan, diafragma, paru-paru kiri, rongga hidung, cabang vena pulmonalis, bronchiolus, cabang arteri pulmonalis, alveolus, dan pembuluh kapiler. Fisiologi respirasi. Pada proses respirasi dibagi menjadi 3 proses utama, yaitu ventilasi pulmonal, difusi, dan transportasi. Ventilasi pulmonal adalah proses keluar masuknya udara antara atmosfer dan alveoli paru-paru. Difusi adalah proses pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2 antara alveoli dan darah, sedangkan transportasi adalah proses beredarnya gas O2 dan CO2 dalam darah dan cairan tubuh dan dari sel-sel. Transportasi adalah proses beredarnya gas O2 dan CO2 dalam darah dan cairan tubuh ke dan dari sel-sel. Proses fisiologis respirasi dibagi menjadi 3 stadium,
yaitu difusi gas-gas antara alveolus dengan kapiler paru-paru, respirasi eksternal, dan darah sistemik dengan sel-sel jaringan, distribusi darah dalam sirkulasi pulmoner, dan penyesuaiannya dengan distribusi udara dalam alveolus-alveolus, dan reaksi kimia dan fisik O2 dan CO2 dengan darah. Pada proses ventilasi udara bergerak masuk dan keluar paru-paru karena ada selisih tekanan yang terdapat antara atmosfer dan alveolus akibat kerja mekanik otot-otot. Selama inspirasi volume toraks bertambah bertambah besar karena diafragma turun dan iga terangkat akibat kontraksi otot, yaitu otot sternocleidomastoideus. Otot sternocleidomastoides mengangkat sternum ke atas dan otot serratus scalenus dan intercostales externus mengangkat iga-iga atau sternum ke atas. Proses pernafasan merupakan proses yang kompleks dan tergantung pada perubahan volume yang terjadi pada rongga toraks dan perubahan tekanan. Tekanan yang berperan dalam proses pernapas adalah tekanan atmosfer, yaitu tekanan udara luar besarnya sekitar 760 mmHg. Tekanan ini diakibatkan karena kandungan gas yang berada di atmosfer, tekanan intrapulmonari atau intraalveoli, yaitu tekanan yang terjadi dalam alveoli paru-paru. Ketika bernapas normal atau biasa terjadi perbedaan tekanan dengan atmosfer. Pada saat inspirasi tekanan intrapulmonari 759 mmHg lebih rendah 1 mmHg dari atmosfer, dan pada saat ekspirasi tekanannya menjadi lebih tinggi 1 mmHg menjadi 761 mmHg. Tekanan intrapulmonari akan meningkat ketika bernapas maksimum. Pada inspirasi, perbedaan tekanan dapat mencapai minus 30 mmHg dan ekspirasi bertambah 100 mmHg. Tekanan intrapleura, yaitu tekanan yang terjadi pada rongga pleura, yaitu ruang antara pleura parietalis dan visceralis. Besarnya tekanan ini kurang dari tekanan pada alveoli atau atmosfer sekitar min 4 mmHg atau sekitar 756 mmHg pada pernapasan biasa atau dapat mencapai 18 mmHg pada inspirasi dalam atau kuat. Minum dulu. Patofisiologi respirasi. Proses oksigenasi dimulai dari pengambilan oksigen di atmosfer, kemudian oksigen masuk melalui organ pernapasan bagian atas seperti hidung atau mulut, faring, laring, dan selanjutnya masuk ke organ pernapasan bagian bawah seperti trakea, bronkus utama, bronkus sekunder, bronkus tersier atau segmental, terminal bronchiolus, dan selanjutnya masuk ke alveol. Udara dari luar diproses di hidung. Di dalam hidung masih terjadi perjalanan panjang menuju paru-paru sampai alveoli. Pada laring terdapat epiglotis yang berguna untuk menutup laring sewaktu menelan sehingga makanan tidak masuk ke trakea, sedangkan waktu bernapas epiglotis terbuka begitu seterusnya. Jika makanan masuk ke dalam laring, maka kita mendapat serangan batuk. Untuk mencoba mengeluarkan makanan tersebut dari laring, selain itu dibantu oleh adanya silia atau bulu-bulu getar, yaitu untuk menyaring debu-debu, kotoran, dan benda asing. Adanya benda asing atau kotoran tersebut
memberikan rangsangan kepada selaput lendir dan silia sehingga terjadi bersin dan batuk. Akibatnya, benda asing atau kotoran tersebut bisa dikeluarkan melalui hidung dan mulut. Dengan kejadian tersebut di atas udara yang masuk ke dalam alat-alat pernapasan benar-benar bersih. Tetapi kalau kita bernapas melalui mulut, udara yang masuk ke dalam paru-paru tidak dapat disaring, dilembabkan atau dihangatkan. Ini bisa mengakibatkan gangguan terhadap tubuh dan sel-sel bersilia dapat rusak apabila adanya gas beracun dan dalam keadaan dehidrasi. Di dalam paru, satu saluran napas trakea akan bercabang dua, satu ke paru kiri dan satu lagi ke paru kanan. Setelah itu masing-masing akan bercabang-cabang lagi, semakin lama semakin kecil sehingga 23 kali dan berujung di alveoli. Terjadi pertukaran gas, oksigen O2 masuk ke pembuluh darah dan karbon dioksida dikeluarkan. Pengaturan keseimbangan asam dan basa oleh sistem respirasi. Pengaturan keseimbangan asam dan basa diselenggarakan melalui koordinasi dari 3 sistem buffer, sistem paru, dan sistem ginjal. Mekanisme kompensasi. Arterial pH terbagi menjadi 2, pH kurang dari 7,35 atau pH lebih dari 7,45. pH kurang dari 7,35 asidosis. Baca nanti lagi. Bicara macam ini. Yang pertama pH darah kadar HCO3 min dan PCO2 merupakan hal penting dalam perhitungan pH yang dirumuskan dalam persamaan Henderson-Hasselbalch yang merupakan dasar interpretasi ini. pH tubuh normal berada pada rentang nilai 7,35 sampai 7,45. Bila terjadi penurunan pH kurang dari 7,35 disebut asidosis, bila terjadi kenaikan pH lebih dari 7,45 disebut alkalosis. PCO2 darah merupakan komponen respiratorik. Kadar normal PCO2 adalah 35-45 mmHg. Asidosis respiratorik terjadi bila kadar PCO2 lebih dari 45 mmHg dan alkalosis respiratorik akan terjadi bila kadar PCO2 kurang dari 35 mmHg. Asam basa pada sistem paru. Paru-paru di bawah kendali medula otak mengendalikan karbon dioksida dan karena itu juga mengendalikan kandungan asam karbonik dan dari cairan ekstraseluler. Paru-paru melakukan hal ini dengan menyesuaikan ventilasi sebagai respon terhadap jumlah karbon dioksida dalam darah. Kenaikan dari tekanan parsial karbon dioksida dalam darah arteri atau PaCO2 merupakan stimulan yang kuat untuk respirasi. 3. Tentu saja tekanan parsial karbon dioksida dalam darah arteri atau PaCO2 juga mempengaruhi respirasi. Meskipun demikian, efeknya tidak sejelas efek yang dihasilkan oleh PaCO2. Pada keadaan asidosis metabolik, frekuensi pernapasan meningkat sehingga menyebabkan eliminasi karbon dioksida yang lebih besar untuk mengurangi kelebihan asam. Pada keadaan alkalosis metabolik, frekuensi pernapasan diturunkan dan menyebabkan penahanan karbon dioksida untuk meningkatkan beban asam. Asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik adalah keasaman darah yang berlebihan karena penumpukan karbon dioksida di dalam darah sebagai akibat dari fungsi paru-paru yang buruk atau pernafasan yang lambat. Kecepatan dan kedalaman pernafasan mengendalikan jumlah karbon dioksida dalam darah. Dalam keadaan normal, jika terkumpul karbon dioksida, pH darah akan turun dan darah menjadi asam.
Tingginya kadar karbon dioksida dalam darah merangsang otak yang mengatur pernafasan sehingga pernafasan menjadi lebih cepat dan lebih dalam. Respiratory acidosis. I can stage my breath. Hypoventilation, hypoxia. Rapid shallow respiration, PP with vasodilation, dyspnea, headache, hyperkalemia, dyserthmias. Inilah nanti penyakit-penyakit kekurangan oksigen. Penyebab paru-paru tidak bisa mengeluarkan karbon dioksida dengan baik, misal emfisema, bronkitis kronis, pneumonia berat, edema pulmoner, dan asma. Ini ya. Asidosis respiratorik terjadi jika paru-paru tidak dapat mengeluarkan karbon dioksida secara adekuat. Hal ini dapat terjadi pada penyakit-penyakit berat yang mempengaruhi paru-paru. Asidosis respiratorik dapat juga terjadi bila penyakit-penyakit dari saraf atau otot dada menyebabkan gangguan terhadap mekanisme pernafasan. Gejala pertama berupa sakit kepala dan rasa mengantuk. Jika keadaannya memburuk, rasa mengantuk akan berlanjut menjadi stupor atau penurunan kesadaran dan koma. Stupor dan koma dapat terjadi dalam beberapa saat jika pernafasan terhenti atau jika pernafasan sangat terganggu, atau atau setelah berjam-jam jika pernafasan tidak terlalu terganggu. Ini ya, kalau kekurangan oksigen, kesulitan mengeluarkan karbon dioksida disebut respiratory acidosis. Ginjal berusaha untuk mengompensasi asidosis dengan menahan bikarbonat. Namun proses ini memerlukan waktu beberapa jam, bahkan beberapa hari. Biasanya diagnosis ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan pH darah, dan pengukuran karbon dioksida dari darah arteri. Pengobatan asidosis respiratorik bertujuan untuk meningkatkan fungsi dari paru-paru. Obat-obatan untuk memperbaiki pernafasan bisa diberikan kepada penderita penyakit paru-paru seperti asma, emfisema. Pada penderita yang mengalami gangguan pernapasan yang berat, mungkin perlu diberikan pernapasan buatan dengan bantuan ventilator mekanik. Alkalosis respiratorik. Alkalosis respiratorik adalah suatu keadaan di mana darah menjadi basa karena pernafasan yang cepat dan dalam, sehingga menyebabkan kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah. Pernafasan yang cepat dan dalam disebut hiperventilasi, yang menyebabkan terlalu banyaknya jumlah karbon dioksida yang dikeluarkan dari aliran darah. Alkalosis respiratorik dapat membuat penderita menjadi cemas dan dapat menyebabkan rasa gatal di sekitar bibir dan wajah. Jika keadaannya semakin memburuk, bisa terjadi kejang otot dan penurunan kesadaran. Respiratory alkalosis, seizures, deep rapid breathing, hyperventilation, tachycardia or normal BP, hypokalemia, numbness and tingling of extremities, lethargy and confusion like headedness, nausea, vomiting, causes hyperventilation, anxiety, PE, fear, mechanical ventilation. Penyebab hiperventilasi, misal pada keracunan salisilat, histeria, cemas yang berlebih, demam tinggi, kerusakan pusat pernafasan di otak. Asam salisilat, contohnya itu ada di biji buah stroberi. Kalau misalkan kita alergi, hipersensitivitas terhadap asam salisilat, itu di tenggorokan terasa seperti tercekat, seperti kesulitan bernafas dan seperti membengkak di tenggorokan. Pengobatan diarahkan untuk memperbaiki ventilasi.
Bronkodilator membantu menurunkan spasme bronkial dan antibiotik yang digunakan untuk infeksi pernafasan. Tindakan hygiene pulmonari dilakukan ketika diperlukan untuk membersihkan saluran pernapasan dan mukus, dan drainase pluren. Hidrasi yang adekuat diindikasikan untuk menjaga membran mukosa tetap lembab dan karenanya memfasilitasi pembuangan sekresi. Oksigen suplemen diberikan bila diperlukan. Ventilasi mekanik yang digunakan secara waspada dapat memperbaiki ventilasi pulmonari. Penggunaan ventilasi mekanik yang tidak bijaksana dapat menyebabkan ekskresi karbon dioksida yang demikian cepat sehingga ginjal tidak mampu untuk mengeliminasi kelebihan bikarbonat dengan cukup cepat untuk mencegah alkalosis dan kejang. Untuk alasan ini, kenaikan PaCO2 harus diturunkan secara lambat, membaringkan pasien dalam posisi semi-fowler, memfasilitasi ekspansi dinding dada. Ya Allah, ribet juga ya pernafasan.